orang yang kehilangan kebebasan, kemerdekaan, dan bagaimana dirimu sekarang. Oke, teman-teman. Jadi, ini adalah buku cerita dari Digul. Buku ini disunting oleh Pramudia Anantatur. Kalian pasti tahu Pramudia Anantatur. Buku Bumi Manusia kalian tahu? Oke. Itu adalah buku karya beliau. Dan Pramudia Anantatur adalah orang yang sangat-sangat terkenal. Pemberontakan komunis. Kalian tahu 65? Ya, 65. Bukan hanya 65. 1926, pemberontakan komunis juga sudah terjadi. Pada tahun tersebut, orang-orang yang memberontak terhadap pemerintahan Hindia Belanda, terutama orang-orang komunis, masuk ke dalam Bovendigul. Apa itu Bovendigul? Bovendigul adalah hutan di Papua, di mana pada situ belum ada rumah. Bayangkan jika kalian di sana menjadi seorang tahanan, menjadi seorang yang terbuang, dan kalian harus membuka lahan baru di sana sebagai seorang yang terasingkan dari dunia luar, kehilangan keluarga kalian, jauh dari tempat lahir kalian, dan di Bovendigul lah tempat kalian bergerak pada akhirnya. Buku ini merupakan cerita dari Digul, memiliki waktu, tokoh, dan kronologi. Dalam buku ini diceritakan secara sistematis. Jadi bayangkan bagaimana dari berbagai macam kisah di sini diceritakan secara sistematis dan disunting oleh Pramudia Anantatur. Buku yang mengisahkan tentang rekam heroik individu-individu yang mempertahankan ideologinya. Kalian membayangkan Digul adalah sebuah hutan belantara dengan panorama alam yang masih asri, aliran sungai yang mengalir begitu panjang, dan hewan buas yang ada di dalamnya, serta jangan lupakan suku lokal yang ada di sana. Bovendigul merupakan tempat pembuangan bagi otak-otak revolusioner bagi kemerdekaan Indonesia. Hatta salah satunya yang pernah dibuang ke sana. Bayangkan jika kalian di sana dibuang dan diasingkan, kalian harus jauh dari keluarga kalian, entah itu ayah atau ibu kalian, dan perempuan yang dekat dengan kalian. Bayangkan betapa jauhnya kalian. Buku yang berjudul Cerita dari Digul ini memiliki 5 kisah yang memiliki latar belakang yang sama, yaitu pengasingan. Kisah pertama berjudul Rustam Digulis yang ditulis oleh Manuturu. Kisah kedua berjudul Kisah dan Air Mata di Bovendigul yang ditulis oleh On Botik. Kisah ketiga berjudul Pandu Anak Buangan yang ditulis oleh Abdul Karim. Kisah keempat Antara Hidup dan Mati atau Buron dari Bovendigul yang ditulis oleh Wiranta. Sedangkan kisah kelima ini yang berjudul Mingga dari Digul itu tidak diketahui siapa penulisnya, masih tanpa nama. Ya mungkin menghilangkan jejak karena tulisannya berbahaya pada saat itu menulis tentang Digul, di mana orang-orang yang berada di sana adalah orang-orang revolusioner, orang-orang yang dicap pemberontak oleh pemerintah Hindia Belanda. Kisah dalam buku ini diawali dari Rustam pada kisah pertama tadi. Rustam merupakan orang biasa, bukan pengusaha, yang ditangkap oleh batalion pemberantas ketika Fajar tiba. Bayangkan jika kalian menjadi seorang Rustam yang tiba-tiba ditangkap batalion pemberantas dan dicap sebagai seorang komunis. Pasti pikiran kalian kemana-mana. Dan yang hanya kalian pikirkan adalah bahwa aku akan jauh dari keluargaku. Mungkin seperti itu. Lalu Darah dan Air Mata mengisahkan tentang pergolakan hati seorang Sugiri yang mengalami perpisahan yang tragis.
Sedangkan Pandu Anak Buangan merupakan strategi tanpa letih untuk bangkit untuk sekian kalinya. Dan dua kisah pada akhir buku ini menceritakan tentang rentetan perjuangan dalam menerobos lebatnya hutan di Bovendigul. Teman-teman, memahami buku ini memang perlu 2 kali membaca, karena buku ini kebanyakan memang ditulis menggunakan bahasa Melayu. Tentu bahasa Melayu pada saat itu menjadi bahasa mayoritas masyarakat Indonesia karena bahasa Melayu merupakan bahasa pasar. Keunggulan buku ini yaitu setiap konflik yang terjadi di dalamnya itu dipaparkan secara runtut. Pola dari kisah 1 sampai kisah 5 memiliki pola yang sama, yaitu tangkap, buang, dan bertahan. Itulah yang dikisahkan dalam buku ini. Dan dari buku ini kita bisa menarik benang merah bagaimana pemerintah pada saat itu, Hindia Belanda, hampir memiliki pola yang sama dengan pemerintahan Orde Baru ketika menghadapi orang-orang yang dicap membahayakan bagi pemerintahan, yaitu dengan cara membuang mereka ke suatu tempat atau daerah. Ketika masa Hindia Belanda, Bovendigul menjadi tempat untuk orang-orang dibuang di sana. Tapi ketika masa Orde Baru, Pulau Buru adalah tempatnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini, dan jangan lupa saksikan video selanjutnya.